Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kembali lagi di channel Ja Ubud, ora ubud, orang liwat. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang racikan pakan atau campuran pakan yang saya gunakan untuk diberikan setiap hari pada lovebird gacoan saya, teman-teman. Seperti di penjelasan tentang perawatan lovebird fighter agar jalan di gantangan di video sebelumnya, bahwasanya saya memang menggunakan pakan campuran untuk pemakaian harian ya teman-teman. Nah, seperti apa campurannya, kita simak video ini sampai tuntas. Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya yaitu yang pertama millet putih, ini 2 kg ya teman-teman. Millet putih 2 kg, kemudian ada millet merah, ini 1/4 kg saja ya teman-teman. Kemudian ada kenari seed, ini juga 1/4 kg saja. Kemudian ada lagi biji sawi ya teman-teman. Biji sawi ini 1 ons saja atau secukupnya saja. Kalau saya biasa menggunakan 1 ons untuk 2 kilo millet putih. Kemudian ada biji jewawut, ini biji jewawut ya teman-teman, bukan millet merah. Dan biji jewawut ini biasanya saya menggunakan 2 ons untuk 2 kg millet putih. Nah, 5 bahan ini saya rasa sangat baik kandungan vitaminnya ya teman-teman, dan sangat bagus untuk penggacoran lovebird. Kemudian 5 bahan ini kita campur ke dalam baskom ataupun ember, dan biasanya saya taburin garam sekitar setengah sendok teh ya teman-teman. Nah, setelah tercampur semua, lalu kita aduk. Nah, semua bahan ini fungsinya agar nanti kalau diberikan harian untuk lovebird kita, itu tujuannya agar rajin bunyi dan berdurasi panjang ya teman-teman, karena 5 bahan ini sangat penting untuk lovebird, terutama lovebird fighter. Nah, barangkali teman-teman ada yang bertanya, apa enggak kekencengan dengan pakan seperti ini bila digunakan setiap hari, atau apa enggak makin birahi bila digunakan setiap hari ya? Kalau menurut pendapat saya, tinggal bagaimana cara kita menyikapinya ya teman-teman. Ketika lovebird mulai birahi ataupun seperti kepo, ngejar-ngejar lawan, bahkan sampai membebek mesawat, seperti itu ya teman-teman. Karena pada dasarnya lovebird mau dikasih pakan polos ataupun pakan campuran itu tetap sama saja menurut saya teman-teman. Kalau saatnya birahi ya tetap saja birahi. Tetapi kalau bicara tentang bisa jalan di gantangan atau tidak, itu yang harus kita sikapi ya teman-teman. Karena begini teman-teman, menurut pengalaman saya, sering kita menjumpai lovebird kalau di rumah itu aktif ngekek, bahkan dengan durasi yang panjang, tetapi jika digantangkan nggak pernah mau jalan. Dan kita sering beranggapan bahwa itu faktor birahi ya teman-teman. Padahal kalau kita selidiki, sebenarnya itu bukan faktor birahi menurut saya teman-teman. Itu karena kita tidak konsisten dalam perawatan. Maksud saya begini teman-teman,
Lovebird itu kan burung yang pintar ya teman-teman. Dia bisa kita latih untuk bermain sirkus ataupun beratraksi. Nah, tidak menutup kemungkinan juga dia bisa kita latih untuk bisa bunyi ketika bertemu dengan lawan ataupun ketika di gantangan. Jadi menurut saya penyebab lovebird tidak mau ngekek di gantangan itu karena kita tidak konsisten dalam perawatan. Dalam arti kita sering merubah-rubah rawatan sehingga lovebird menjadi istilahnya tidak mapan-mapan gitu teman-teman. Dan satu lagi, jangan sering gonta-ganti pakan ya teman-teman, karena kalau kita sering ganti-ganti pakan itu akan membuat adaptasi baru buat lovebird. Biasanya sih ditandai dengan seperti rontok bulu ataupun banyak bulu-bulu kecil yang rontok akibat kita sering ganti-ganti pakan teman-teman. Kalau teman-teman yakin dengan pakan polosan ataupun millet putih saja, ya udah itu aja yang diberikan tiap hari dan jangan dirubah-rubah. Kalau saya tetap pakan campuran ini ya teman-teman yang saya berikan untuk harian lovebird, karena menurut saya kalau kita pengen mencetak lovebird fighter dan ngekek ngotot penuh emosi ya pakai pakan campuran ini. Nah, nanti bila suatu saat lovebird teman-teman itu sudah enak jalan di gantangan dan tiba-tiba jadi trouble ataupun susah untuk bunyi di gantangan, teman-teman tinggal perbanyak dalam pengumbaran yang tadinya seminggu 2 kali mungkin menjadi 3-4 kali, dan extra fooding atau EF kita ganti dengan timun ya teman-teman. Tetapi jemur sauna dan perawatan harian tetap sama, jangan dirubah-rubah dan jangan digantangkan terlebih dahulu ya teman-teman. Tunggu lovebird menjadi fit dan kondisi on fire baru kita gantangkan lagi. Ini menurut pengalaman saya saja ya teman-teman, karena saya hanya berbagi sesuai dengan apa yang saya lakukan setiap hari. Oke teman-teman, saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan barangkali ada pertanyaan seputar tentang video ini, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita kembali lagi di video-video saya selanjutnya hanya di channel Ca Ubed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.